Nah kebetulan di Pemda DKI ini kan ada peraturan daerah nomor 7 2007 tentang ketertiban umum. Faktanya ya perusahaan ini kan berkali-kali melanggar ya. Nah sehingga yang pertama ganti nama, yang kedua tidak sesuai peruntukan ya, karena jelas menurut Perda nomor 18 2018 tentang pariwisata itu harus jelas kepentingan untuk apa. Izin bar nggak ada, faktanya dia menjual minuman-minuman yang memang dilarang untuk ketentuan-ketentuan yang berlaku di wilayah tersebut. Jadi apa yang dilakukan oleh Pemda DKI sudah benar dan tepat. Beberapa gerai outlet yang ada itu tidak melengkapi dokumen perizinan. Ya. Yang kedua, terjadi penyalahgunaan izin. Perizinan yang digunakan dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan kegiatan operasional. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, kami juga sudah mendapatkan surat dari Dinas PTSP yang mana telah dikeluarkan surat untuk pencabutan izin usaha. Maka kami terus mengembangkan kasus ini sehingga untuk kepentingan penyidikan tempat yang diduga dilakukan untuk merumuskan, berdiskusi maupun menyampaikan ide-ide terkait dugaan atau peristiwa pidana tersebut itu kami amankan dulu dalam polis lain untuk kepentingan penyidikan sampai dengan nanti penyidik menganggap selesai melaksanakan proses. Yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta terbukti ditemukan beberapa outlet Holy Wings yang belum memiliki sertifikat standar KBRI 56301 jenis usaha bar yang telah terverifikasi, ya kan, belum mengantongi izin, ya, sertifikat rupanya, ya kan. Nah, itulah Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Andika Permata, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah pelanggaran yang melandasi rekomendasi pencabutan izin 12 outlet Holy Wings. Salah satu pelanggarannya antara lain beberapa outlet Holy Wings itu, ya kan, di ibu kota Jakarta belum punya sertifikat standar jenis usaha bar yang telah terverifikasi. Nah itu, jadi tidak hanya ada peran Pak Anies Baswedan Gubernur, tapi juga ada peran daripada Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Karena apa? Ditemukan Holy Wings ini 12 tidak ada yang namanya sertifikat, nggak ada. Terus pertanyaannya, apa kabar otak? Ini, apa kabar otak? Terus Pak, kalau Holy Wings itu mengantongi sertifikat, apakah akan tetap buka? Seperti bar-bar yang lainnya, ya kan? Jual minuman alkohol juga. Tidak hanya di Jakarta, tapi juga Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan lain sebagainya. Terus kalau yang legal gimana Pak? Kalau yang legal, kan yang ini ceritanya ilegal nih Holy Wings. Terus kalau yang resmi ada sertifikat legal, boleh dong? Ya boleh lah. Karena negara kita bukan negara Islam, bukan negara yang berasaskan akidah Islam, tapi negara yang berdasarkan manfaat atau tidak manfaat. Ya kan, maslahat atau tidak maslahat, yang penting cuan. Ye, jangankan miras, LGBT aja di dalam negara demokrasi boleh. Kata Profesor Mahfud MD kan begitu, boleh LGBT. Sekarang kita tarik ke konteks miras begini, ya kan? Ya boleh kalau ada sertifikat. Nauzubillah min dzalik. Dan yang paling penting lagi, pencabutan Holy Wings ini 12 ini, faktanya, ya kan, bukan berdasarkan keimanan, bukan berdasarkan syariat Islam, bukan. Karena tidak mengantongi izin, sertifikat dah itu, cuma itu. Mana bagaimana? Jadi permanen, ya, karena izin-izin yang dicabut, termasuk mengganggu ketertiban umum. Ya, izin ulang atas nama Holy Wings kan izin Holy Wings udah dicabut. Jadi nanti kita lihat apa yang mereka kalau ganti langsung jualan ayam geprek ya silahkan aja, nggak ada masalah. Bikin restoran gitu, ya ganti jadi jualan restoran ataupun fast food ya silakan aja, ada proses baru lagi. Yang pasti sekarang untuk jenis usaha kegiatan Holy Wings, ya restoran dengan penjualan minuman itu kita tutup. Oke. Terima kasih. Yo, nanti ada tambahan dari Pak Sekda. Anies bongkar semuanya. Izin Holy Wings ternyata bodong. Nikita Mirzani panik total.
Bapenda DKI bongkar borok Holywings selama ini, tak pernah bayar pajak acara tinju hingga klub malam. Gelora.co. Dalam rapat dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu 29 Juni 2022 itu, anggota Komisi B, Iwanul Muslimin, menolak permintaan maaf Holywings dan meminta tidak ada pembelaan diri atas manajemen. Dia meragukan manajemen Holywings yang tak mengetahui kebijakan tim kreatifnya dalam mempromosikan minuman keras untuk memilih nama Muhammad dan Maria. Kebohongan nama publik tadi bahaya, kata Iwanul. Menyoal perizinan, Kepala Dinas PMPTSP DKI Jakarta Beni Agus Chandra mengatakan sejauh ini memang tidak pernah diterbitkan DP PTSP DKI Jakarta. Menurut dia, izin Holywings diterbitkan oleh pusat. Dalam hal ini, BPKBPM selaku pengelola sistem OSS. Alih-alih demikian, izin yang ada di pemerintahan hanya izin lokasi diteken oleh wali kota setempat. Jadi terus terang, jadi saya gimana ya? Jadi secara perda memang dari PTSP, tetapi secara praktek izinnya bukan di PTSP, tutur dalam rapat kerja dengan Komisi B DPRD DKI Rabu. Mendengar hal itu, Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Pendapatan Sinaga mencecer Beni. Dia menyatakan perizinan usaha Holywings apa dengan izin atau restoran sekarang bisa dilakukan kegiatan atau hiburan seperti sekarang? Tanya Pandopotan. Menurut Beni, hanya itu memang tidak bisa dilakukan Holywings. Namun demikian, dalam penjelasannya, Holywings telah mengajukan izin secara langsung ke BPKBPM dan pembukaan dalam pihaknya. Secara perda, itu tanggung jawab saya, tapi secara sistem itu BPKM, kata Beni. Tak sampai di sana, Kepala Bidang Pendapatan Pajak 2 Bapenda DKI Jakarta Karto dalam rapat itu membenarkan jika Holywings hanya membayar objek pajak restoran. Menurutnya, tidak ada objek pajak hiburan Holywings yang kerap menampilkan dengan adegan tinju hingga klub malam. Dari 12 outlet Holywings, objek pajak ini berdasarkan izin dari OSS atau perizinan usaha elektronik. Memang hanya restoran, kata Karto. Dia mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan lebih jauh terkait restoran massa atau Setma Holywings. Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta Hana Suryani mengatakan sejauh ini pihak masih mempertanyakan status dari Holywings sebagai restoran atau hiburan. Pasalnya, Holywings yang memperlakukan sebagai restoran dengan objek pajak restoran kerap menampilkan banyak hiburan tanpa pajak hiburan. Menurutnya, praktik usaha itu membuat objek seperti Holywings dicemburui usaha-usaha lainnya. Karena itu yang perlu menyatakan juga oleh pajak. Karena pajak MW itu restoran, HW itu yang akhirnya bikin usaha hiburan lain cemburu. Jadi kenapa praktiknya hiburan tapi kok pajak restoran, tutur Hana beberapa waktu lalu. Tanpa ampun, Pemprov DKI Jakarta bongkar borok Holywings selama ini. Gak pernah bayar pajak acara tinju hingga klub malam. Dalam rapat dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu 29 Juni 2022 itu, anggota Komisi B Iwanul Muslimin menolak permintaan maaf Holywings dan meminta tidak ada pembelaan diri atas manajemen. Dia meragukan manajemen Holywings yang tak mengetahui kebijakan tim kreatifnya dalam mempromosikan minuman keras untuk memilih nama Muhammad dan Maria. Kebohongan publik tadi bahaya, kata Iwanul. Alih-alih demikian, izin yang ada di pemerintahan hanya izin lokasi diteken oleh wali kota setempat. Jadi terus terang, jadi saya gimana ya? Jadi secara perda memang dari PTSP, tapi secara praktek izinnya bukan di PTSP, tutur dalam rapat kerja dengan Komisi B DPRD DKI Rabu. Mendengar hal itu, Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandopotan Sinaga mencecer Beni.
Dia mempertanyakan perizinan usaha Holy Wings. Apa dengan izin atau restoran sekarang bisa dilakukan kegiatan hiburan seperti sekarang? Tanya Pandapotan. Menurut Benny, upaya itu memang tidak bisa dilakukan Holy Wings. Namun demikian, dalam penjelasannya Holy Wings telah mengajukan izin secara langsung ke BKPM yang bukan pada pihaknya. Secara perda itu tanggung jawab saya, tapi secara sistem itu BPKM, kata Benny. Tak sampai di sana, Kepala Bidang Pendapatan Pajak 2, Bapenda DKI Jakarta Karto, dalam rapat itu membenarkan jika Holy Wings hanya membayar pajak oleh objek restoran. Menurutnya tidak ada objek pajak hiburan Holy Wings yang kerap menampilkan adegan tinju hingga klub malam. Dari 12 outlet Holy Wings, objek pajak ini berdasarkan izin dari OSS atau perizinan usaha elektronik. Memang hanya restoran, kata Karto. Dia mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan lebih jauh terkait restoran masa atau setma Holy Wings. Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta, Hana Suryani mengatakan, sejauh ini pihaknya masih mempertanyakan status dari Holy Wings sebagai restoran atau hiburan. Pasalnya, Holy Wings yang diberlakukan sebagai restoran dengan objek pajak restoran kerap menampilkan banyak hiburan tanpa pajak hiburan. Holy Wings lama tak punya izin bar. Kenapa baru ditindak sekarang? Begini jawaban Pemprov DKI. Sebanyak 12 gerai Holy Wings di Jakarta selama ini ternyata beroperasi tanpa memiliki izin usaha minuman alkohol di tempat atau bar. Baru pada Senin 27 Juni 2022 kemarin, akhirnya Pemprov DKI mencabut izin usaha Holy Wings. Meski baru menindak sekarang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP DKI Jakarta Arifin mengklaim pihaknya selama ini tidak diam. Ia menyebut Pemprov DKI masih terus aktif memantau segala jenis pelanggaran di tempat usaha. Sebenarnya kami tidak diam. Pemprov DKI tidak pernah diam dengan pelanggaran yang ada, ujar Arifin di Balai Kota DKI Jakarta Selasa 28 Juni 2022. Untuk Holy Wings sendiri, disebutnya sudah beberapa kali melakukan pelanggaran di masa pemberlakuan pemberantasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Pihaknya bahkan menutup Holy Wings Terpon Kemang yang akhirnya diganti nama dengan Garrison. Mulai penutupan sementara, kemudian ada sanksi berkaitan dengan denda. Bahkan salah satu atau kita tutup permanen di Kemang. Jadi tidak diam, ucapnya. Seharusnya, kata Arifin, manajemen Holy Wings lebih berhati-hati setelah beberapa kali disanksi karena pelanggaran, apalagi masalah diangkat kali ini berkaitan dengan perlengkapan dokumen perizinan. Ketika itu sudah pernah kita lakukan, maka itu harus mengiring niat dan etikat baik untuk melengkapi semua dokumen perizinan yang dimasyarakatkan, jelasnya. Kalau ada yang bersangkutan mengabaikan peraturan dan ketentuan yang berlaku, tentu kami akan melakukan tindakan, dia menambahkan. Sebelumnya, Holy Wings Group yang bergerak di usaha restoran dan bar ternyata tidak memiliki sertifikat usaha bar. Hal ini menjadi salah satu alasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin usaha seluruh gerai Holy Wings di ibu kota. Pencabutan izin itu dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP DKI Jakarta berdasarkan rekomendasi dan temuan pelanggaran dari dua organisasi perangkat daerah atau OPD, yakni Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau DKI Jakarta serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Kooperatif, dan UKM atau DPP-KU KM DKI Jakarta. Kepala Dispreg DKI Jakarta Memata menyebut pihaknya telah melakukan peninjauan langganan bergabung bersama unsur DPP-KU KM atau DPMPTSP dan Satpol PP. Dari peninjauan gabungan tersebut ditemukan beberapa pelanggaran yang terjadi dasar rekomendasi pencabutan izin. Pemeriksaan dilakukan pada dokumen perizinan online single. Beberapa outlet Holy Wings Group yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta terbukti ditemukan beberapa outlet Holy Wings
belum memiliki sertifikat standar KBLI 56301 jenis usaha bar yang telah terverifikasi, ujar Andika kepada wartawan Senin 27 Juni 2022. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.